Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aziza dan di sini saya bersama rekan saya Eliana Dwi Rahmawati. Kami dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baik, kali ini kami akan menyampaikan media pembelajaran fikih dengan bab pernikahan dalam Islam. Yang pertama, apa sih bedanya ta'aruf dengan pacaran? Ta'aruf adalah hubungan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab disertai adanya keseriusan untuk segera menikah dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pacaran bisa dimulai kapan saja, bahkan sejak belum balik dan mengakhirinya pun bisa kapan saja. Tidak ada pula pembicaraan yang serius tentang pernikahan sejak awal-awal pacaran. Jadi, perbedaannya ta'aruf dengan pacaran adalah: yang pertama, ta'aruf merupakan perbuatan mulia karena menjaga kesucian diri dari hal-hal yang dilarang agama. Sedangkan pacaran adalah salah satu perbuatan mendekati zina yang dilarang dalam agama Islam. Yang kedua, tujuan ta'aruf sudah jelas untuk menikah, sedangkan tujuan perilaku berpacaran variatif atau bermacam-macam. Yang ketiga, jangka waktu ta'aruf maksimal 3 bulan, sedangkan pacaran cenderung 1 tahun lebih. Yang selanjutnya, nomor 4. Orang yang sudah berani untuk ta'aruf berarti mentalnya sudah lebih siap untuk menikah karena memang tujuan awalnya adalah menikah. Sedangkan orang pacaran belum tentu sudah siap menikah karena tujuan dari pacaran tidak selalu untuk menikah. Yang nomor 5, dalam proses menjalankan ta'aruf dilarang berbohong dan wajib jujur menceritakan diri pelaku ta'aruf apa adanya. Sedangkan pacaran cenderung menonjolkan kebaikan-kebaikan masing-masing selama berpacaran. Selanjutnya, ta'aruf menggunakan perantara dalam proses pelaksanaannya dan mempunyai beberapa kriteria khusus. Sedangkan pacaran keseringan berkholwat, berdua-duaan atau tidak memiliki perantara. Dan yang terakhir dalam pacaran adalah berlama-lama menjalin hubungan dengan lawan jenis adalah mengotori hati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian nikah. Nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam KHI dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqon ghalizan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Yang selanjutnya adalah hukum menikah. Hukum menikah atau hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan. Yang selanjutnya, mubah atau jaiz. Artinya, dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang selanjutnya, sunnah, yaitu orang yang mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinaan. Yang selanjutnya, makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Yang selanjutnya, haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan nikah.
Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Sebelum pernikahan berlangsung, dalam agama Islam tidak dikenal istilah pacaran, tetapi dikenal dengan nama khitbah. Khitbah atau peminangan adalah penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan istrinya, baik secara langsung oleh si peminang maupun oleh orang lain yang mewakilinya. Yang diperbolehkan selama khitbah adalah seorang pria hanya dapat melihat muka dan telapak tangan. Wanita yang dipinang berhak menerima pinangan itu dan berhak pula menolaknya. Apabila pinangan diterima, berarti antara yang dipinang dengan yang meminang telah terjadi ikatan janji untuk melakukan pernikahan. Semenjak diterimanya pinangan sampai dengan berlangsungnya pernikahan disebut dengan masa pertunangan. Apa itu masa pertunangan? Masa pertunangan ini biasanya seorang peminang atau calon suami memberikan suatu barang kepada yang dipinang atau biasa disebut calon istri sebagai tanda ikatan cinta. Hal yang perlu disadari oleh pihak-pihak yang bertunangan adalah selama masa pertunangan mereka tidak boleh bergaul sebagaimana suami istri karena mereka belum sah dan belum terikat oleh tali pernikahan. Yang selanjutnya adalah rukun dan syarat menikah. Rukun menikah dibagi menjadi 5. Yang pertama, calon suami. Yang kedua, calon istri. Yang ketiga, adanya wali. Yang keempat, adanya 2 orang saksi. Dan yang terakhir, adanya ijab dan qabul. Baik, yang selanjutnya adalah syaratnya. Yang pertama, syarat calon suami adalah beragama Islam, atas kehendak sendiri, bukan muhrim, dan tidak sedang ihram. Yang selanjutnya adalah syarat calon istri. Beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan tidak sedang ihram, haji atau umrah. Yang selanjutnya adalah adanya wali. Syaratnya mukallaf atau Islam, dewasa, sehat akal, laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram atau haji. Rukun yang selanjutnya adanya 2 orang saksi. Syaratnya adalah Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, dan hadir dalam akad nikah. Syaratnya adalah adanya ijab dan qabul. Syaratnya dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu berurutan antara ijab dan qabul. Selanjutnya, hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Yang ketiga, pernikahan menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Yang keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Yang kelima, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Demikian akhir pembelajaran materi tentang pernikahan dalam Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.